Bagaimana pendapatmu tentang rumah yang dibiarkan kosong dalam beberapa waktu yang lama? Sedikit menyeramkan, bukan? Nah, bagaimana kalau yang kosong satu kota? Mau tahu apa penyebabnya? Simak video ini yuk! Number 1. Pantai Farosa, Siprus. Pada awal 1970-an, Pantai Farosa merupakan salah satu taman bermain para miliarder paling populer di Mediterania. Pinggiran kotanya menjadikan ekonomi pariwisata yang berkembang pesat. Sayangnya, semua itu berubah pada Agustus 1974 ketika Turki menginvasi Siprus dan menduduki sepertiga bagian utaranya sebagai tanggapan atas kudeta yang dipimpin oleh nasionalis Yunani. Akibatnya sekitar 15.000 penduduk Farosa melarikan diri dari kota dalam ketakutan, meninggalkan barang-barang berharga dan mata pencaharian mereka. Sebagian besar berasumsi bahwa mereka akan kembali setelah pertempuran berhenti. Tetapi perselisihan politik yang berlangsung telah membuat Farosa ditinggalkan. Beberapa orang pemberani yang telah berkelana ke tempat itu menggambarkan Farosa sebagai kota hantu yang telah runtuh. Pepohonan telah tumbuh di lantai restoran dan rumah, dan sebagian besar barang-barang bekas penghuni telah dijarah atau dihancurkan. Number 2. Bodie, California. Kota mati di dunia lainnya adalah Bodie di Amerika. Kota ini ditemukan pada 1876. Tempat itu menjadi ramai setelah para penambang menemukan adanya emas dan perak di lereng bukitnya. Penambang yang gila emas berbondong-bondong datang untuk mencari emas dan perak di lereng bukit. Bahkan populasinya melonjak hingga pada akhirnya mencapai 10.000 jiwa. Pada akhirnya, kota yang dengan cepat mendapatkan popularitas berkat emas dan perak itu menjadi sarang bagi para kriminal. Kota Bodie pun bangkrut pada 1880-an dan serangan musim dingin yang ekstrim membuat orang-orang memilih mencari tempat yang lebih menguntungkan. Populasi terus menyusut sampai pada tahun 1940-an, ketika penduduk terakhir akhirnya dikirim keluar. Sejak itu, Bodie dikenal sebagai salah satu kota hantu yang paling terpelihara di Amerika. Dengan sekitar 200 bangunan bobroknya masih dipertahankan hingga kini. Number 3. Oradour-sur-Glane, Prancis. Kota mati di dunia berikutnya adalah desa Oradour-sur-Glane di Prancis, yang pada Juni 1944 pernah menjadi tempat pembantaian warga sipil Prancis selama Perang Dunia Kedua. Atas dasar balas dendam terhadap dukungan kota tersebut pada perlawanan Prancis, Detasemen Waffen SS Nazi kemudian mengumpulkan dan membunuh sekitar 642 orang penduduknya, kemudian sebagian rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Orang-orang itu dibawa ke lumbung oleh orang-orang dengan senapan mesin. Sementara itu, para wanita dan anak-anak dikurung di sebuah gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan granat pembakar. Hanya sedikit orang yang selamat dengan melarikan diri atau berpura-pura mati atas kejadian kelam tersebut. Oradour-sur-Glane lalu kembali dibangun di dekat lokasi lama setelah perang berakhir. Tetapi Presiden Prancis saat itu, Charles, memerintahkan agar reruntuhan kota tua yang terbakar tidak tersentuh untuk dijadikan monumen bagi para korban. Hingga saat ini, bangunan rusak dan etalase toko yang hangus terbakar masih ada. Tak hanya itu, kuburan bagi mobil dan sepeda yang telah berkarat juga masih bisa ditemukan. Situs ini kemudian menjadi rumah bagi museum yang menyimpan koleksi relik dan kenangan-kenangan yang ditemukan dari puing-puing. Number 4. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima memiliki labirin kosong dari bekas reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan lainnya.
Sebelum menjadi kota tak berpenghuni, tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi dengan penduduk terpadat di dunia. Pulau kecil di lepas pantai Nagasaki ini pertama kali dihuni pada 1887 sebagai hunian bagi para pekerja pertambangan batu bara. Kemudian pulau ini sempat dibeli oleh Mitsubishi yang membangun beberapa gedung bertuang bertingkat pertama di dunia untuk menampung populasinya yang terus bertambah. Selama beberapa dekade setelahnya, tempat ini semakin ramai, terutama pada Perang Dunia Kedua ketika Jepang memaksa ribuan buruh Korea dan tawanan Perang Cina untuk bekerja keras di tambangnya. Pada 1950-an, area seluas 16 hektar ini dipenuhi oleh lebih dari 5.200 penduduk. Sebagian besar pekerja menganggap kondisi itu tak layak bagi penghuni kota itu dan perlahan meninggalkan setelah tambang tutup pada 1974. Setelah sekitar 40 tahun ditinggalkan, bangunannya juga menjadi usang karena dimakan usia. Banyak dari gedung bertingkatnya yang masih dipenuhi dengan televisi tua dan peninggalan lainnya dari pertengahan abad ke-20. Fasilitas seperti kolam renang, tempat pangkas rambut, dan ruang kelas sekolah kini menjadi berantakan. Pulau ini secara resmi dibuka untuk turis pada 2009 dan sejak itu menjadi inspirasi tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond 2012 Skyfall. Number 5. Pripyat, Ukraina. Bencana yang menghancurkan terjadi di dalam reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Soviet di Chernobyl pada 26 April 1986. Kondisi itu membuat bahan radioaktif membumbung di langit Pripyat. Pripyat adalah sebuah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan tersebut serta dihuni oleh para ilmuwan dan pekerja pabrik. Sekitar 36 jam setelah ledakan, sebanyak 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah kembali lagi ke kota itu. Sebagian dari mereka menderita sakit bahkan meninggal karena terkena paparan dan radiasi nuklir tersebut. Sejak saat itu, pihak berwenang Soviet kemudian menutup zona eksekusi sepanjang 28 km di sekitar Chernobyl, meninggalkan Pripyat sebagai kota mati yang ditinggalkan. Padahal kota tersebut sebelumnya memiliki fasilitas lengkap dan banyak penduduknya. Para ilmuwan memperkirakan kota tersebut mungkin saja kembali ditinggali, tetapi sekitar berabad-abad lagi setelah tingkat radiasinya menurun dan hilang. Number 6. Portlandia, Brazil. Henry Ford pada 1927 mulai mengerjakan Portlandia, sebuah perkebunan karet besar di hutan sepanjang sungai Tavayos, Brazil. Raja bisnis otomotif itu membutuhkannya sebagai sumber karet yang stabil untuk ban dan selang mobil, serta membawa nilai kota-kota kecil ke Amazon. Henry pun berniat membangun perusahaan di tempat itu lengkap dengan kolam renang, lapangan golf, bungalow, dan fasilitas lainnya. Sayangnya, rencana itu tak bisa diselesaikan karena pohon karet Portlandia menjadi korban jamur daun dan para karyawannya menderita akibat peraturan ketat kota, termasuk larangan minum alkohol. Bentrokan antara para buruh Brazil dan para manajer dari Amerika pun kerap terjadi, dan selama satu periode kerusuhan karena aturan kafetaria, karyawan Portlandia menghancurkan sebagian besar ruang makan dan truk-truk dibuang ke sungai. Setelah kejadian tersebut, Henry Ford berniat mengatasi masalah yang terjadi, tapi gagal, dan akhirnya tempat tersebut dijual ke pemerintah Brazil dengan harga beberapa sen dolar saja, dan berakhir menjadi kota mati. Hanya para wisatawan dengan rasa ingin tahu besar yang datang ke tempat ini untuk melihat sisa-sisa bangunannya.